setelah di meshing nanti kan, jangan lupa kita harus melakukan update tadi yang sudah dijelaskan Mas Fahmi, karena ketika kita hanya generate mesh, itu hanya, akan memunculkan mesh saja. Nah, padahal di situ kan ada name selection gitu kan teman-teman. Nah, di situ tuh name selection juga harus kita update sehingga, gambar di, tabel kerja ini di dalam workbench ini, mesh-nya itu sudah dipastikan tercentang karena kita sudah melakukan update gitu. Oke, baik. Nah, kemudian, langsung saja kita mengklik, 2 kali pada setup. Nah, di sini kan ada Flame Launcher ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita, telaah apa sih maksud di sini. Nah, ini yang ada beberapa poin penting yang harus teman-teman note ya dan teman-teman, lakukan sebagai pertimbangan. Di mana kalau dimensi ini kan nggak muncul ya, karena kita sudah menginput geometri 3 dimensi gitu. Nah, di sini ada option seperti double precision. Nah, double precision ini karena kita akan melakukan simulasi terkait 2 fasa, maka double precision ini, sangat-sangat dibutuhkan karena dia melakukan, perhitungan, 2 kali gitu dan apabila kita melakukan single precision itu sebenarnya sudah sangat-sangat akurat ya. Namun terkadang kan, dari multifasa atau 2 fasa itu butuh perhitungan dan persamaan yang lebih banyak, sehingga kita, harus mengeklik double precision ini. Nah, kemudian untuk parallel local machine ini, solver processor ini disesuaikan dengan, kapasitas device teman-teman. Jadi, ketika thread atau CPU yang teman-teman punya, processing yang teman-teman punya itu hanya berjumlah misalkan 4 ataupun 6 ataupun 8 atau 12 gitu ya, itu disesuaikan. Jadi jangan jangan, kita misal kita lihat sebuah tutorial di YouTube mengatakan segini, mengatakan 6 gitu, tapi laptop teman-teman cuma mampu 4 ya nanti meledos gitu device-nya, meledak. Karena, melebihi kapasitas dari device teman-teman. Jadi namun ketika, CPU teman-teman itu atau thread teman-teman itu hanya sekitar 4 atau 6 atau 12, nah itu jangan dipakai full 12 gitu. Kita bisa turunkan menjadi 10 atau kita memang, pengen, lebih cepat ya kita bisa maksimalkan gitu. Tapi ya nanti di disk-nya atau di CPU-nya itu 100% gitu. Kalau di task manager itu teman-teman. Baik, karena di sini, thread-nya 12, maka kita pakai angka 10. Nah, kalau GPU ini apa? GPU ini biasanya buat ANSYS yang discovery. Jadi ANSYS discovery itu karena dia selalu melakukan rendering di dalam simulasinya. Nah, grafik dari, RAM grafik ya, atau VRAM, nah itu bisa diperlukan. Akan tetapi kalau kita di Fluent ini cuma akan melakukan running dan hanya membutuhkan, apa namanya, hanya membutuhkan, prosesor untuk melakukan simulasi tersebut, sehingga kita tidak perlu untuk, menginput GPU ini, gitu. Terus yang ini, bisa kita abaikan karena tidak begitu krusial, maka kita pencet start. Oke, jadi, pasti melakukan loading, di mana biasanya loading ini, depend on jumlah dari mesh, kemudian dari wall yang terdefinisikan atau name selection-nya. Nah, maka ketika jumlah mesh itu semakin sedikit, maka loading ketika kita masuk setup itu lebih, sedikit juga waktunya. Dan wall atau connection, kontak di dalam sebuah geometri itu juga akan lebih cepat gitu ketika kita loading untuk masuk dalam setup. Nah, karena ini geometrinya itu banyak sekali, circular atau, berbentuk
seperti ini, maka kita biasanya tadi di mesh-nya itu tidak berbentuk heksa, dan pastinya karena geometri yang rumit sehingga mesh di dalam, meshing tadi itu berbentuk tetra. Nah, kenapa kita memilih tetra? Karena, ketika kita menggunakan mesh tetra itu lebih bisa membentuk, shape dari geometrinya. Jadi lebih lebih gampang gitu untuk mesh-nya membentuk, dari mesh di geometrinya. Nah, namun, gimana nih antisipasinya kira-kira kalau dari mesh ini, wah padahal kan tetra kan jelek gitu kan. Nah tapi, kita bisa mengantisipasinya dengan, mesh make polyhedral ini. Jadi kita tinggal pencet saja, di mana polyhedral ini bisa mengurangi setengah dari jumlah mesh yang udah kita, lakukan tadi. Misal mesh-nya 1.000.000 itu bisa menjadi 500 sampai, 700 mesh doang gitu. Jadi polyhedral ini kan, bentuknya, seperti rumah tawon gitu ya. Jadi dia bergabung, perpaduan dari, tetrahedral mesh gitu. Nah, posisi polyhedral ini mesh-nya itu di tengah-tengah di antara heksa dan tetra. Jadi bisa kita tingkatkan akurasinya dengan pengaplikasian mesh polyhedral ini. Oke, langsung saja kita coba mesh polyhedral. Jadi dia otomatis, men-setup konversi itu jadi ke polyhedral gitu. Kita gunakan pressure base. Nah, kemudian untuk time. Time di sini ada steady dan transient. Otomatis kalau steady itu tidak berubah terhadap waktu ya. Jadi kan, sudah tahu pasti sudah konstan gitu dan, simulasinya itu sudah apa ya namanya, sudah tidak ada terjadi perubahan terhadap waktu. Namun apabila transient pasti kita persamaannya itu mengandung, delta T gitu atau perubahan terhadap waktu. Nah, karena multifasa itu biasanya kita akan, tahu bagaimana pergerakan dari mixing tank-nya itu, maka kita menggunakan transient. Nah, untuk gravitasi ini disesuaikan dengan, geometrinya ya. Jadi kan geometrinya ini kan, berarti sumbu Y. Nah, sumbu Y dan berdiri di bawah tanah gitu misalnya. Maka kita harus mendefinisikan, fungsi gravitasi supaya dari aliran itu, ada pengaruh dari gravitasi gitu di dalam, multifasa ini. Nah, sehingga, di sini kan sumbunya ini adalah, sumbu Y ke atas, maka gravitasi akan kita definisikan, menuju ke bawah gitu. Makanya kita input minus 9,81 ya, meter per second kuadrat gitu. Nah nah karena kita ini, udah done ya dari, make polyhedral ini sudah selesai berarti untuk pendefinisian dari polyhedral. Nah, bisa kita display di sini. Nah, ini kan kita kelihatan ya untuk, bentuk meshing-nya tuh jadi seperti ini gitu, jadi seperti rumah tawon gitu. Nah, ini cukup membantu untuk mempercepat proses komputasinya. Oke, lanjut ke model. Nah, di sini ada beberapa, banyak sekali setup yang bisa kita lakukan ya. Namun kita, fokus ke multiphase dulu. Nah, di sini kita pakai volume of fluid. Nah, dari, beberapa metode yang bisa kita lakukan. Nah, dari, aliran multifasa ini sebenarnya bisa kita definisikan berbagai, cara ya. Misal
dari rezim aliran multifasa itu bisa kita perpadukan gas dengan fluid, kemudian bisa kita perpadukan liquid dengan liquid, setelah itu ada gas dengan solid, dan bisa kita definisikan aliran 3 fasa. Nah, contohnya dari gas fluid misal bubble flow, droplet, kemudian aliran slug gitu ya. Kemudian ada juga gas solid. Nah, gas solid itu seperti pneumatic transport, kemudian fluid bed. Nah, ada juga liquid solid seperti hidrotransport, sedimentasi. Nah, ketika aliran 3 fasa ya berarti gabungan dari liquid, gas, dan solid itu juga bisa kita simulasikan. Nah, pada simulasi ini kita pakai untuk volume of fluid. Nah, jadi volume of fluid ini pendefinisian di mana fluida tidak apa namanya? Di mana volume of fluid ini pemakaiannya menggunakan pressure base tadi karena aliran yang berkecepatan rendah. Kemudian seluruh domain itu diisi dengan fluida nanti untuk meshing tank-nya. Nah, setelah itu nah, dari volume fluid ini kita bisa mendefinisikan material yang akan kita input gitu. Nah, pertama kita akan melakukan apply dulu. Nah, di sini sudah muncul fasanya ya. Nah, tapi di sini kan kita belum mendefinisikan materialnya nih, jadi kita harus mendefinisikan dulu dari materialnya. Oke, materialnya kita ke material, kemudian create and edit. Nah, kita menggunakan material bitumen ya. Nah, ini chemical formulanya terserah, kita namainya BTM gitu. Kemudian viskositasnya kita bisa ubah satu atau berapa. Kemudian change and create. Nah, kalau pengen menghapus udara ini ketik yes. Kalau kita mempertahankan dari udaranya, kita pilih no. Oke, sudah. Kemudian ada aditif atau campuran nanti di dalamnya. Serah HDF gitu. Kita bisa ubah densitasnya. Setelah itu viskositasnya sesuai yang kita inginkan. No. Nah, di sini di fase yang pertama kita coba aplikasikan materialnya untuk bitumen gitu ya. Nah, kita bisa apply. Ya, cukup lama karena pengaplikasian ini juga berdasarkan jumlah mesnya ya teman-teman. Jadi kalau mesnya semakin banyak ya supply-nya juga ini jadi lebih banyak juga gitu. Jadi lebih lama maksud saya gitu kan. Nah, habis itu untuk secondary phase kita bisa mendefinisikannya. Ini data districtnya kita apply juga. Oke, kita tunggu. Nah, untuk phase interaction-nya kita setting default saja. Jadi untuk surface tension coefficient-nya ini tidak dimasukkan, tapi apabila ada nanti bisa teman-teman input di sini. Nah, untuk model ini kan juga banyak nih. Nah, ketika di dalamnya itu kita memakai fungsi temperatur, maka energi ini juga harus on. Namun di sini kita tidak memakai hal tersebut.
Jadi kita tidak memakainya. Jadi energi ini biasanya untuk perpindahan panas gitu, perpindahan panas entah itu secara, produksi ataupun secara konveksi. Nah, untuk radiasi sendiri ada pengkhususan, di sini karena ada beberapa persamaan yang bisa kita input di dalam, radiasi ini. Kita ingin memodelkannya radiasi seperti apa gitu. Nah, kita akan, membahas lebih lanjut mungkin terkait viskos. Nah, ini ada, permodelan untuk turbulennya ya. Jadi, karena di sini biasanya, eee, kita pakai yang mana sih ini, kok banyak banget gitu, jadi kita bingung gitu pakai yang mana. Nah, biasanya untuk, kasus-kasus, umum itu, bisa pakai K-Omega SST gitu, itu lebih, user friendly gitu dan, bisa untuk semua kasus yang, akan kita simulasikan gitu. Kalau mau cari aman ya, tapi kalau kita, ingin explore gitu, ingin tahu apa sih ini gitu, ya itu bisa, kita nanti aplikasikan sesuai case yang, sesuai dengan permodelan turbulennya. Nah, jadi kita berangkat dari teori dasar dari turbulensi bahwa permodelan turbulensi merupakan disiplin ilmu yang masih, terus berkembang gitu ya. Jadi, turbulensi ini bisa kita, menjadikan, ukuran atau skala dari, permodelan turbulen yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada envisage, laminar, ketika simulasi, alirannya laminar, maka kita pakai persamaan ini. Nah, kemudian, kalau aliran tersebut bersifat turbulen, terus kita pakai yang mana ini? Nah, kita akan coba jelaskan untuk yang, spalat Almaraz ini ya. Untuk spalat Almaraz ini biasanya itu digunakan didesain khusus untuk aplikasi aerospace terkait dengan aliran di sekitar dinding dan menghasilkan solusi yang cukup baik pada aliran body layer-nya di adverse pressure gradient. Jadi kita bisa pakai persamaan ini. Nah, kemudian ada K epsilon. K epsilon pun dibagi menjadi 3 ya. Ada, K epsilon standar, RNG, kemudian realizable. Dan itu pakai yang mana nih? Nah, sebenarnya baik dari model K epsilon yang standar, RNG maupun realizable itu, memiliki bentuk persamaan transport untuk, K dan, epsilonnya. Nah, perbedaan yang mendasar dari ketiga model tersebut adalah dari metode perhitungan turbulen viskosnya, kemudian ada turbulen, Pranambel-nya, kemudian ada penciptaan dari persamaan epsilonnya gitu. Nah, kalau yang standar itu biasanya digunakan untuk apa sih? Untuk yang standar, sendiri biasanya bisa dipakai untuk kasus dengan range yang lebar. Jadi, effort komputasi dari persamaan ini cenderung sedang gitu ya, serta akurasi yang cukup baik untuk range aliran turbulen yang sangat luas. Nah, mungkin, K epsilon ini bisa digunakan untuk kasus-kasus, range yang lebar gitu, dan range aliran turbulen turbulen yang luas. Nah, itu bisa pemakaian dari K epsilon standar. Kemudian ada RNG, di mana, di sini biasanya aliran swirling ya, atau bisa kita aplikasikan pada, aliran pada pompa. Nah, seperti itu kita bisa, lebih detail terkait, turbulensi di dalam aliran pompa tersebut. Nah, kita bisa pakai K epsilon RNG. Kemudian yang terakhir adalah realizable, di mana persamaan ini itu bisa kita, pakai, untuk, memenuhi beberapa constraint matematis pada perhitungan Reynolds stress, yaitu perhitungan dari model ini menghasilkan turbulen viscosity yang tidak akurat. Nah, untuk K omega ini juga banyak ya untuk,
permodelannya. Nah, untuk yang standar ini biasanya untuk permodelan empiris berdasarkan persamaan transfer dari turbulent kinetik. Nah, namun kelemahan dari model ini bahwa model ini tidak bisa pada daerah di luar shear layer gitu. Nah, untuk yang SST ini bisa kita gunakan untuk permodelan di mana model dari SST ini bisa lebih akurat dan dapat diandalkan untuk rezim aliran yang lebih luas. Jadi untuk semua case bisa kita lakukan dengan permodelan dari K omega SST ini. Jadi unggul dalam semua kasus gitu. Oke, yang sebelah sini kita bisa biarkan default. Kita klik OK. Nah, karena kita tidak menurunkan radiasi, kemudian species transport, kemudian discrete phase atau solidification or melting, maka kita abaikan saja. Nah, setelah kita mendefinisikan material, nah kita tidak lupa untuk pendefinisian dari cell zone condition ini. Nah, oke, dari cell zone condition ini bisa kita langsung definisikan di sini. Jadi dari body of rotation-nya ini nanti kita bisa definisikan untuk mesh motion. Jadi ketika kita ingin melihat dari pergerakan dari aliran tersebut, maka kita menggunakan mesh motion ini. Nah, di sini bisa kita input nih, kayak originnya. Nah, biasanya ini origin ini berdasarkan jarak atau desain yang sudah kita buat di dalam software 3D-nya. Nah, bisa kita lihat kalau kita pas pembuatannya itu di tengah, maka aksis originnya itu bisa kita isi 0 semua. Nah, ketika di sini ada rotation axis direction, nah itu kita sesuaikan dengan sumbunya. Nah, di sini kan sumbunya adalah sumbu Y ya yang akan berputar, maka kita menggunakan sumbu Y. Jadi kita harus ganti ini. Ini 0, kemudian sumbu Y-nya kita isi 1. Nah, ketika 1 berarti arahnya itu sesuai sumbu tangan kanan gitu, aturan tangan kanan gitu. Berarti arahnya adalah berlawanan jarum jam. Nah, ketika kita isi minus, itu berarti arahnya itu sesuai dengan arah jarum jam. Ya, bisa dibayangkan ya. Nah, kemudian kita bisa menginput untuk berapa RPM yang akan kita butuhkan. Nah, di sini kan satunya rad per second nih, kita bisa ganti di sini. Nah, di sini angular velocity bisa kita ganti rev per menit. Nah, otomatis kita nggak usah pencet apa-apa, sudah tergantikan. Nah, bisa bebas kita misal input 100 RPM atau 50 RPM juga bisa kita input. Maka kita klik apply. Oke, kemudian kita bisa juga definisikan tadi di wall-nya. Oke, kita buka dulu karena kita sudah mendefinisikan di cell condition, di mana cell condition itu tadi penamanya di domainnya
Itu kita sudah bisa tahu gitu kan dari rotation domainnya. Nah, itu di wall motion ini bisa kita klik juga di moving wall-nya. Dah. Jadi di boundary condition atau wall dari face dari geometri itu kita definisikan juga. Nah, ketika relatif to cell zone-nya, maka kita tidak mengisi di sini. Nah, namun jangan lupa karena ini berputar, maka kita pakainya rotasional ya, rotasional dengan origin yang sama, dan kita input juga untuk ini axis direction-nya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita pakainya no slip dan roughness-nya tidak kita modelkan. Kemudian kita apply. Jadi ini untuk pendefinisian untuk perputaran dari blade-nya. Nah, oke. Jadi untuk boundary hanya itu saja karena kita tidak menginput inlet seperti simulasi yang mungkin teman-teman sering lakukan gitu ya. Karena kita juga cuma pemakaian pencampuran dari sebuah fluida. Seperti itu. Nah, habis itu ada mesh interface. Nah, di sini mesh interface itu ketika ada kontak. Jadi di dalam face ini ada face saling bersinggungan. Nah, di situ kita harus definisikan apa yang harus kita lakukan untuk pendefinisian kontak itu. Nah, untuk couple wall itu biasanya liquid dengan solid ya. Jadi misal ada sebuah solid, ketebalan pipa misal. Pipa di situ ada fluida di dalamnya, sehingga kita harus melakukan pendefinisiannya antara phase di dalam solid dan phase di dalam liquidnya, sehingga di situ terjadi perpindahan panas di antara liquid dan solid. Atau juga ketika kasus pendinginan gitu, kasus pendinginan antara fluida dengan kontak, misalnya kita mendinginkan sesuatu gitu, sayuran atau buah-buahan, maka kita harus pendefinisian kontak secara couple wall. Nah, kemudian ada matching, di mana matching itu fluid dengan fluid, karena di sini semuanya domainnya adalah fluid, maka kita menggunakan metode matching, itu. Nah, untuk map itu juga sama untuk hal tersebut. Kemudian untuk statik itu biasanya untuk kasus-kasus rigid body yang tidak ada pengaruhnya gitu. Jadi hanya apa ya istilahnya geometri yang diam gitu di situ. Maka kita pakainya statik gitu. Nah, karena kita di sini matching, maka kita pakainya matching nih. Nah, kemudian kita klik apply. Nanti di sini akan muncul semuanya akan pendefinisian secara matching dan kita klik satu-satu. Kita klik matching, klik apply. Nah, jika sudah pasti di sini akan muncul matching gitu ya. Nah, oke, ketika sudah kita definisikan sebagai matching, jadi dia sudah pendefinisian antara fluid dengan fluid, maka mereka bisa saling geometris itu sudah definisikan fluid dengan fluid. Nah, untuk selanjutnya adalah kita ke metode ya. Di sini di metode ini banyak sekali persamaan-persamaan yang harus kita definisikan. Itu kita harus pakai yang mana sih sebenarnya? Nah, di sini kita ada metode pressure velocity coupling. Untuk menyelesaikan parameter tekanan dan kecepatan yang saling terkoppel, itu kita bisa terdapat beberapa metode nih. Di sini kan kita bisa lihat ada simple, simplex, piso, dan coupled gitu. Nah, jadi simple ini adalah semi implicit method for Bernoulli equation, di mana sebenarnya ini merupakan metode yang sangat-sangat umum ya digunakan jadi untuk hampir seluruh aliran rezim aliran gitu, terutama steady state, sehingga banyak digunakan berbagai solver default. Nah, kita kalau tidak mau banyak error atau apapun kejanggalan yang akan kita temui, kita bisa menggunakan persamaan ini.
untuk lebih gampangnya gitu. Kemudian ada simplex. Nah, biasanya simplex ini biasanya digunakan untuk aliran yang sederhana dan fokus hanya pada kopling tekanan kecepatan yang menghasilkan solusi yang cepat konvergen, bisa menggunakan persamaan ini. Kemudian ada PISO, bahwa PISO ini sebenarnya cukup baik ya untuk simulasi transient dengan time step yang cenderung besar, misal transisinya berapa detik, 10 detik atau 30 detik, bahkan hampir 1 jam. Untuk kasus-kasus yang time step-nya lama dan kita butuh cepat, itu bisa pakai PISO. Kemudian ada Copper, software ini cukup robust dan efisien ya, digunakan untuk simulasi single phase steady state. Oke. Nah, untuk akurasi first order dan second order ini, kan ini ada first order, second order ini apa sih sebenarnya? Bahwa penggunaan first order ini untuk kasus aliran dengan mesh yang searah dengan arah aliran, misalkan aliran itu pada ducting kotak yang lurus gitu ya. Jadi penggunaan first order ini sudah cukup gitu, dan pada aliran-aliran yang lebih kompleks, apabila kita menggunakan first order maka akan mengalami error. Jadi ketika second order ini akan lebih meningkatkan keakurasian gitu. Nah, ini juga ada model diskretasi spasial lainnya, di mana quick seperti itu ya. Jadi quick dan third order MUSCL itu adalah penggunaan yang menghasilkan akurasi yang lebih baik gitu. Jadi semakin ke sini itu akurasinya lebih baik gitu. Namun ketika kita aplikasikan dalam case-case yang tidak butuh akurasi tinggi, dia juga nggak baik juga. Jadi semua harus proporsional gitu. Kita tuh butuh akurasi seberapa sih gitu. Nah, itu harus disesuaikan. Nah, maka kita pakai yang second order untuk momentumnya karena banyak terjadi benturan di sini. Kemudian di sini untuk diskretasi pressure ya. Ini kan ada Presto, ada juga modified body force weight dan body force weight. Itu apa sih? Nah, untuk body force weight ini sebenarnya untuk aliran dengan gaya yang besar pada objeknya gitu. Jadi ada aliran yang menabrak dari objek tersebut dan gaya tersebut sangat-sangat besar, maka kita pakai body force weight. Kemudian untuk Presto, untuk aliran dengan swirl tinggi, kemudian untuk natural konveksi yang tinggi, rotating flow, nah kita cocok pakai Presto ini. Kemudian untuk modified body force weighted ini juga hampir mirip-mirip, namun untuk penggunaan force yang lebih tinggi. Oke, kemudian ada juga under relaxation. Nah, kita bisa di solution control ini bahwa dalam metode numerik pastinya tidak kecuali dalam solver CFD algoritma akan menebak gitu ya, menebak nilai dari suatu variabel pada iterasi selanjutnya. Karena kan dari simulasi ini pasti ada iterasi gitu, iterasi yang akan kita tuju gitu, sehingga hingga variabel tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan lagi, sehingga sering bertambahnya iterasi atau kondisi konvergen. Maka kita bisa adjust di sini ketika nilai tersebut kita adjust, maka persamaan yang di sini akan menjadi semakin lama. Jadi under relaxation factor ini bisa kita gunakan untuk menunda divergen gitu. Misal kita divergen ada di nilai 100 gitu, iterasi 100. Nah, kita bisa turunkan nilai-nilai ini untuk bisa mencapai iterasi 200 gitu. Nah, itu pastinya kita lakukan ini berdasarkan trial and error gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada report definition. Ketika kita akan mendefinisikan sesuatu, jadi kita ingin mengontrol gitu, apakah
simulasi itu udah steady atau belum ketika kita melakukan simulasi transient. Nah, kita bisa pakai surface report, menggunakan area weighted average, kemudian ada volume report menggunakan nilai max atau minimal, atau force report, drag lift dan moment, torsi ya. Itu ketika torsi itu sudah mencapai garis yang lurus, maka simulasi tersebut sudah transient. Seperti itu. Bisa kita aplikasikan pakai report definition ini. Oke, kemudian langsung saja kita ke initialization. Nah, di sini ada dua initialization method gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan proses iterasi, bahwa algoritma dari persamaan solver ini membutuhkan keacuan awal gitu dari proses simulasinya. Jadi kita pendefinisian awalnya itu berapa sih? Gitu dah. Ketika kita melakukan simulasi dua fase, berarti fase apa sih yang pertama kita definisikan untuk mendiami suatu geometri gitu. Nah, untuk kasus-kasus yang rumit, maka kita geometri yang rumit kita bisa pakai hybrid initialization. Kalau standard initialization bisa kita lakukan untuk case-case yang mudah, karena kita bisa menginput control from inlet gitu. Misal dalam sebuah aliran pipa yang sederhana gitu, kita bisa pakai ini. Dan pendefinisian velocity-nya kita bisa tahu langsung di sini seperti inlet yang kita sudah input di boundary condition. Seperti itu. Nah, karena kita simulasi ini multifasa, kita bisa pakai hybrid initialization. Kita inisialisasi terlebih dahulu. Nah, biasanya udah ada notif nih, hybrid initialization is done. Tapi kalau kalian yang sudah pernah mencoba ANSYS kok nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya yang angka-angka muncul sampai 10 itu karena di sini nggak ada inletnya teman-teman, sehingga hal tersebut tidak muncul untuk pendefinisian inletnya. Nah, fungsi dari patch ini untuk mendefinisikan fluida mana yang akan kita definisikan gitu. Yang pertama mendiami dari sebuah geometri. Nah, kita bisa pilih phase 2 atau aditif tadi, kemudian volume fraction-nya. Nah, kita pendefinisian di bagian statiknya gitu ya. Statiknya adalah 1 gitu. Nah, kita patch. Otomatis 1 itu berarti full dari bagian statisnya itu terisi oleh zat aditifnya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke calculation activity. Bahwa time step ini pasti harus ketika kita ingin mendapatkan animasi gitu ya, kita harus melakukan pendefinisian dari auto save ini. Ya, kita pakai angka 1, jadi setiap time step 1 itu pasti dia nge-save gitu. Oke. Kita pakai 1 saja. Kemudian untuk run calculation, di mana di sini, nah dari time step-nya itu kita mau pakai berapa detik, kemudian dari number of time step-nya itu kita misal pakai 50. Nah, 50 dikali 1 berarti kita dapat 50 detik gitu. Nah, misalnya ini 2, berarti kita dapat 100 detik untuk simulasi. Misalkan ini 5, berarti kita dapat 250 detik. Nah, itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Misalnya ini 100, berarti kita dapat 500 detik. Nah, di setiap time step ini itu ada iterasinya. Jadi, nanti kan iterasi itu berarti 100 kali 20. Berarti kita membutuhkan 2000 iterasi untuk mendapatkan simulasi yang kita inginkan sebanyak 500 detik. Jadi seperti itu untuk logika berpikir dari case transient ini. Nah, kita bisa juga tinjau result di sini. Namun kita akan membahasnya nanti di result yang ada di workbench-nya. Oke. Nah, karena ini nanti
simulasinya itu berjalan cukup lama, maka kita akan langsung sajikan untuk result-nya. Jadi jangan lupa untuk ketika kita ingin running, kita klik calculate. Gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja ke hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk hasilnya kita sudah mendefinisikan bisa kita kan gitu. Nah, jadi pembuatan kontur ini nanti langsung aja ke sini insert, kemudian klik OK gitu kan. Nah, di sini bisa kita cek berapa pressure-nya gitu, kemudian berapa velocity-nya. Kita dari velocity dari bitumennya, nah, itu bisa bitumennya berkecepatan segini. Nah, ini kan konturnya ini pendefinisiannya bacanya susah gitu. Kita bisa pakai default region view, appearance, kemudian kita bisa fixkan. Kita bisa atur desimalnya berapa, 1 atau 2, apply. Nah, kita bisa baca kecepatannya berapa nih di sini. Untuk bitumennya, oh sekitar segini. Berarti yang hijau ini berkecepatan 12 meter per second gitu. Kemudian untuk pressure-nya kita juga tahu dari aditifnya, kita juga bisa lihat. Nah, ini di dalam sini, kemudian kita juga bisa pakai pressure-nya. Nah, ini bisa kita sesuaikan, misal ini 200, jadi dia lebih detail gitu gambarnya. Nah, kalau misal lokal ini, range-nya kita bentuk range gitu ya. Kalau global itu berarti semua domain itu kita definisikan, kalau lokal ya hanya di plane ini saja. Jadi, warna akan lebih muncul ketika kita pemakaian lokal. Kemudian, kita bisa pendefinisian di vektornya, ya kita bisa tahu arah dari bitumennya itu seperti apa untuk mixingnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk pendefinisian vektornya bisa kita add di sebelah sini. Nah, vektor ini. Itu. Kemudian plane juga kita bisa atur di location ini, plane. Kita bisa langsung apply di section mana yang akan kita belah menjadi plane. Itu. Nah, untuk pendefinisian animasi bisa menulis sini time step ini. Kita bisa play untuk simulasinya gitu. Kita bisa menge-save animasinya. Nah, ini saya coba tunjukkan beberapa contoh simulasi yang sudah saya render. Saya stop share dulu. Oke. Nah, kita bisa mendefinisikan. Nah, untuk seperti ini, arah dari aditifnya, velocity dari aditifnya itu seperti apa. Kemudian ada juga dari volume fraction-nya, juga kita definisikan. Nah, ini bisa kita lakukan di result tadi ya. Kira-kira seperti ini. Jadi aditifnya mulai melakukan campuran dan kita bisa add kecepatan di sini untuk input RPM yang sudah kita input tadi. Nah, mungkin seperti itu untuk case dari mixing tank ini. Jadi kesimpulannya tadi bahwa simulasi multifasa biasanya memang menggunakan simulasi transient gitu ya. Jadi dari mixingnya ini bisa kita ketahui dari kecepatan dari mixingnya seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan pendefinisian expression atau calculator di dalam misal kita
untuk force-nya, di dalam torque Q-nya kita juga bisa tahu gitu ya, di aksis yang mana kita bisa pilih, aksis Y, terus location-nya di shaft blade-nya itu berapa, calculate, itu pasti akan keluar gitu untuk nilainya. Harus kita tahu gitu untuk setup apa yang akan kita lakukan. Nah, bisa membaca buku dari ANSYS atau beli buku dari kami. Ada juga buku teori dasar CFD, bisa kunjungi saja website kami di aeroengineering.co.id. Nah, di situ kita ada buku terkait teori-teori dari CFD, sehingga kita bisa lebih tahu nih apa aja setup yang harus kita gunakan untuk case-case yang akan kita hadapi gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.